Mari kita berdoa sebelum kita kembali belajar firman Tuhan pada hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa, karena kasih setia Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kami, memelihara kami, sehingga kami ada hari ini sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Beri kepada kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami mengenal Engkau, dan kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan ini, sehingga kami juga dapat menyembah Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa Surga, Kau berkenan atas pemberitaan firman-Mu pada hari ini, dan supaya kami juga Tuhan boleh terus dibimbing dari hari ke hari, sehingga kami benar-benar Tuhan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Kita masih ada di dalam ibadah online. Hari ini hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Saya masih tetap ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat mengenai kenaikan Yesus ke surga. Ya, ini peristiwa yang sangat luar biasa, saudara, dan ini peristiwa juga merupakan suatu bukti sejarah tentang kekristenan, tentang ketuhanan kita Yesus Kristus, bagaimana Dia, saudara, tidak lagi ada di muka bumi, ya, Dia telah naik ke surga. Nah, karena itu mari pada kesempatan hari ini kita akan membahas dari firman Tuhan ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Mari kita nyatakan kesiapan kita. Kita berdiri. Ya, mari diucapkan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3, ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Pembacaan kita hari ini ada di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Mari dibaca bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Nah, saudara, Injil Lukas menceritakan tentang pengangkatan atau kenaikan Yesus ke surga. Sama seperti di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 yang hari Jumat kemarin kita sudah membacanya bersama-sama. Hari Kamis kemarin ya, kita sudah membacanya bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Lukas adalah penulis dari Injil Lukas dan dia juga adalah penulis dari Kisah Para Rasul. Mari kita akan melihat di dalam tujuan pembahasan kita, yaitu untuk mengajarkan bahwa kenaikan Yesus ke surga mendatangkan sukacita yang sangat besar, ya, bagi para murid-murid. Kenapa saudara? Karena setiap perjanjian Tuhan itu tergenapi. Dan ini adalah hal yang disampaikan oleh Yesus sehingga saudara murid-murid mengalami sukacita yang besar.
Dalam pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan ketika Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem. Di situ dikatakan dengan sangat bersukacita. Dengan sangat bersukacita. Mari kita akan melihat di dalam pembahasan firman Tuhan. Sebelum kita membahas firman Tuhan, kita melihat dulu video klip yang satu ini ya. Mari silakan. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Oke, di dalam video klip ini kita menyaksikan bagaimana Yesus terangkat ke surga. Dan sebelum dia terangkat ke surga, dia memberikan pesan-pesan yang terakhir, yang disebut dengan amanat agung. Mari kita akan membahasnya pada hari ini mengenai apa itu sukacita yang besar. Dalam ayat yang ke-52 dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, kalau seseorang akan ditinggalkan oleh seorang yang mengasihinya, biasanya mereka bersedih. Ya, katakan saja misalnya seorang anak akan ditinggal oleh orang tuanya untuk beberapa saat, ya, dia akan bersedih. Nah, tetapi dalam ayat ini dikatakan mereka bersukacita. Apa yang terjadi? Mari kita akan membaca di dalam pembacaan kita Injil Lukas dalam ayat 44. Sekarang kita baca ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-53. Ya. Ayat 44. Saya bacakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Nah, kita melihat kenapa mereka bersukacita ketika mereka ditinggal oleh Yesus.
saya temukan ada beberapa hal ya. Pembahasan ini saya bagi menjadi 3 bagian atau 3 hal mengapa mereka bersukacita. Dan saya berharap bahwa melalui pembahasan ini juga kita akan mengalami sukacita yang besar sama seperti murid-murid Yesus pada waktu itu. Yang pertama ada di dalam ayat yang ke-45. Ya. Ayat yang ke-45 di situ dikatakan lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saudara, kalau begitu apakah mereka dulu tidak mengerti? Ya, saya mau katakan bahwa banyak di antara mereka yang tidak mengerti dengan jelas tentang apa-apa yang dikatakan oleh Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang sama seperti kita mungkin pada saat ini. Ketika kita diceritakan tentang Yesus, tentang kelahirannya, tentang kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, bahkan tentang kedatangannya kembali, kita mungkin tidak mengerti. Ya. Kita berkata, apa toh itu? Mana sih? Mana mungkin sih orang bisa bangkit dari kematian? Mana mungkin sih orang bisa naik ke surga? Ya. Jadi saudara, banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Misal saja tentang pengampunan dosa. Ini hal yang sama sekali banyak tidak dimengerti oleh orang. Kenapa Tuhan Allah harus lewat pengorbanan Yesus yang lahir ke dalam dunia menjadi manusia, kemudian dia harus disalibkan, ya, dia mati untuk menanggung dosa kita. Kenapa harus seperti itu? Kita tidak mengerti, saudara. Nah, hari ini sebuah pertanyaan untuk kita, apakah pikiran kita juga sudah dibuka oleh Tuhan? Kita perlu, saudara, meminta anugerah Tuhan pada hari ini untuk membuka pikiran hati kita. Ya, supaya kita mengerti kitab suci. Saya ingin saudara-saudara semua hari ini ya melakukan satu tindakan profetik. Ya. Jadi ikuti saya, jadi seolah-olah ini kita sedang memakai topi, kita buka topi kita. Ya, oke, 1, 2, 3, buka topi kita. Kita katakan Tuhan, buka pikiran saya. Buka Tuhan pikiran saya. Biar saya mengerti kitab suci Tuhan, bukakan hari ini Tuhan supaya saya bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita berdoa kepada Tuhan, minta anugerah Tuhan supaya pikiran kita itu benar-benar dibuka oleh Tuhan. Kenapa ini perlu kita lakukan, saudara? Kita minta dengan kerendahan hati kepada Tuhan, karena ini penting sekali. Saya ingin bacakan dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 3 dan 4. Saya bacakan ya, surat 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 3 dan 4. Mengatakan demikian, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Ini mengerikan sekali, saudara. Ya. Dan ayat ini juga merupakan sebuah peringatan buat kita. Karena ayat ini berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka itu tertutup untuk orang yang tidak percaya dan yang dikatakan mereka yang akan binasa. Ya. Yang dikatakan hatinya, mata pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa itu ilah zaman ini, saudara?
Ilah itu artinya sesuatu yang disembah oleh manusia. Ya, yang diagung-agungkan, yang diutamakan oleh manusia. Apa yang terutama di dalam hidup kita, itu menjadi ilah di dalam hidup kita. Dan itu yang akan menjadi penyebab mata hati kita, pikiran kita tertutup untuk Injil. Ya, macam-macam saudaraku. Bisa jadi harta kekayaan kita yang banyak, yang kita berpikir saya tidak butuh Tuhan lah, ya. Toh tanpa Tuhan saya bisa jadi kaya. Atau mungkin itu merupakan kepandaian kita. Ya, kita jenius, kita pandai dan kita berkata, saya mengerti segala sesuatu. Tanpa Tuhan saya bisa hidup dengan baik dan mengerti segala sesuatu. Berbahaya Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau ilah zaman ini menutup pikiran kita. Karena itu tindakan profetik hari ini adalah supaya Tuhan buka pikiran saya. Nah, saudara, mintalah dengan kerendahan hati sebab Tuhan melawan orang yang sombong. Tapi Tuhan memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Apa yang terjadi jika pikiran kita itu terbuka? Dalam Injil Lukas tadi pasal yang ke-24, Yesus sudah memberitahukan kepada kita, ya. Yesus berkata, inilah yang kukatakan kepadamu, ya, ketika kamu bersama-sama dengan aku. Yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi serta di dalam kitab Mazmur. Jadi saudara, ketika pikiran kita dibukakan oleh Tuhan, ya, maka kita mengerti bahwa semua yang dikatakan oleh Yesus adalah merupakan penggenapan dari semua yang tertulis dalam kitab Musa, kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Nah, Alkitab kita itu berkesinambungan. Saudara, jadi ditulis oleh orang-orang yang berbeda pada waktu yang berbeda, kedudukan mereka berbeda di tempat yang berbeda, tetapi mempunyai satu fokus yang sama. Itu kalau bukan dituntun oleh Tuhan, tidak mungkin bisa terjadi demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita mulai mengerti bahwa apa-apa yang dikatakan oleh Tuhan digenapi, terjadi penggenapan firman Tuhan. Dan itu membuat kita berkata, oh ternyata apa yang dikatakan oleh Musa, oleh Daud, oleh para nabi terjadi di dalam diri Yesus. Kemudian saudara, kita bisa mengerti juga arti dari penderitaan atau kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Kemudian kita mengerti tentang pengampunan dosa. Bahwa kita diampuni dosa kita bukan oleh karena kita berbuat baik. Bukan oleh amal kita. Bukan oleh karena kita sudah melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Yang kita timbang-timbang, ya. Seperti kebanyakan orang berpikir kalau saya berbuat baiknya banyak, saya akan masuk ke surga. Tapi kalau saya berbuat dosanya banyak, saya akan masuk ke neraka. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Bukan oleh juga karena kita berbuat amal. Ya, tidak. Tapi kita bisa mengerti bahwa pengampunan dosa itu sungguh-sungguh bisa terjadi karena pengorbanan Yesus Kristus. Dan kita percaya kepada anugerah Tuhan ini, lalu kita meminta ampun kepada Tuhan dan dosa kita diampuni. Jadi bukan oleh karena kita melakukan perbuatan baik. Memang kita harus berbuat baik. Tapi bukan oleh itu kita diampuni. Tapi saudara, oleh karena kita percaya kepada Kristus yang disalibkan. Dia telah mati untuk mengampuni dosa kita. Nah, kita bisa mengerti itu saudara. Kemudian kita mengerti bahwa Tuhan itu memberi tugas kepada kita. Yesus berkata, kamu adalah saksi-saksiku. Ya, kita mengerti bahwa oh ini berita atau kabar baik ini harus disampaikan kepada segala bangsa
Yesus berkata bahwa berita ini harus disampaikan kepada segala bangsa. Kita mengerti itu, saudaraku, ketika pikiran kita sudah dibukakan. Dan saya percaya akan banyak lagi hal-hal yang dulu kita tidak mengerti. Tapi setelah pikiran kita dibuka oleh Tuhan, kita bisa mengerti, saudara. Dan pengertian-pengertian terhadap kitab suci itulah yang membuat kita bersuka cita. Saya percaya Bapak Ibu pernah mengalami itu. Ya, ada pernyataan-pernyataan firman Tuhan yang menjadi rema di dalam hati Bapak Ibu dan itu membuat bersuka cita. Amin ya. Nah, ini yang pertama, Saudara. Kemudian yang kedua, mengapa murid-murid ini bersuka cita ketika mereka ditinggal oleh Yesus? Padahal harusnya mereka bersedih, tapi dikatakan mereka sangat bersuka cita. Sebab Yesus berjanji, ya, yang kedua, yaitu bahwa kamu tidak ditinggal sendirian. Nah, dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saya bacakan ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 19. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu akan melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, yang kedua yang Tuhan Yesus katakan kepada para murid bahwa dikatakan aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Dan dikatakan bahwa dia akan tinggal di dalam kamu, dia akan bekerja di dalam kamu. Saudara, dan itu diulangi dalam Lukas pasal yang ke-24. Yang tadi kita sudah membacanya, ketika Yesus mau naik ke surga, dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu harus tinggal di kota itu, di Yerusalem, ya, sampai kamu menerima perjanjian dari Bapa. Itulah Roh Kudus yang diutus oleh Yesus untuk menjadi penolong bagi kita. Ya, jadi kalau kita membaca Alkitab dalam Injil Yohanes terutama, itu juga ada di dalam ayat pasal yang ke-14, ayat 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi.
akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, saudara-saudara, dikatakan dalam ayat ini, ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Oke, ya. Jadi saudara, dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 dan Injil Yohanes pasal yang ke-16 tentang Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Jadi penolong ini bukan manusia. Ya, bukan. Tapi penolong ini yang akan diutus oleh Yesus itu adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu menjadi pembela, penolong, memimpin kita dalam kebenaran sehingga kita mengenal, saudaraku, Yesus lebih dalam lagi. Dia akan terus menolong kita, menyertai kita, bahkan tinggal di dalam kita. Dan inilah yang membuat murid-murid itu bersuka cita. Saya tadi memberikan gambaran seperti seorang anak yang akan ditinggal oleh orang tuanya pergi untuk beberapa saat. Orang tuanya berkata, ya nak, kami ayah dan ibu akan berangkat, gak lama kok, cuma 1 minggu. Ya, si anak pasti sedih, tapi orang tuanya berkata, nak, kalau aku pergi, kamu akan ditemani. Kamu ditemani oleh si om, ya. Om ini katakan saja namanya Om AA, ya. Kamu akan ditemani oleh Om AA. Dan Om AA ini adalah seorang yang pandai. Dia bisa membantu kamu dalam segala hal. Bisa membantu kamu bikin PR bisa, ya. Bisa membantu kamu mengerjakan apapun yang kamu tidak bisa. Om AA ini bisa mengerjakannya. Bukan hanya itu, Om AA ini juga pandai main game. Bisa, wah kalau anak-anak dengar game itu langsung seneng ya. Om AA ini bisa melakukan apa saja. Dia bisa setir mobil, bisa ajak kamu jalan-jalan. Om AA ini juga pandai masak. Ya, dia bisa masak gulai loh. Bisa masak bakmi juga, bisa. Dan apapun yang kamu minta, dia bisa lakukan. Jadi jangan khawatir. Om AA ini akan menyertai kamu selama papa mama pergi ini, dia akan ada bersama-sama dengan kamu. Nah, saudara-saudara, ketika anak ini diberitahu oleh ayahnya bahwa dia akan ditemani oleh omnya yang bernama si AA itu yang sudah mereka kenal, karena di dalam firman Tuhan tadi dikatakan kamu mengenalnya. Ya. Dan anak ini pasti bersuka cita. Ya. Saudara, bersuka cita karena apa? Dia kenal omnya ini. Dia kenal kehebatan dari omnya ini. Saya dikasih oleh Tuhan, sama halnya seperti yang dijanjikan oleh Yesus kepada kita. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah pembela kita, penolong kita. Bahkan Yesus berkata kamu tidak usah khawatir kalau kamu berhadapan dengan masalah-masalah. Karena Roh Kudus yang akan menolong kamu untuk berbicara sesuatu, kebijakan-kebijakan juga akan diberikan oleh Roh Kudus kepada kamu. Nah, saudara-saudara, syaratnya apa? Dikatakan kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku, dan aku akan memberi kepadamu penolong itu. Puji nama Tuhan. Saudara, anak yang mengerti bahwa dia akan ditemani oleh seorang yang hebat, ya, dia akan melepas orang tuanya dengan bersuka cita. Sama halnya dengan murid-murid. Ketika Yesus naik ke surga, dia tahu, ya, mereka tahu bahwa yang menyertai mereka setelah Yesus terangkat ke surga adalah pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa, pribadi yang bisa melakukan apapun juga. Dan itulah Roh Kudus. Saudara, itulah sebabnya murid-murid
ketika ditinggal oleh Yesus, mereka bersuka cita. Dan Yesus berkata, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku mengutus Roh Kudus kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang sama Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini. Mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang bersedih. Ya, banyak hal yang membuat kita berduka, banyak hal yang membuat kita khawatir, banyak hal hari-hari ini yang membuat kita mungkin menjadi bimbang, ragu. Tapi hari ini Yesus mau memberitahu kepada kita, Roh Kudus itulah penolong kita. Amin, ya, puji nama Tuhan. Ini bagian yang kedua. Ya, kita memasuki poin yang ketiga. Poin yang ketiga berbicara tentang pemahaman murid-murid yang bertumbuh dewasa. Ya, ada di dalam Lukas pasal yang ke-24, ada di dalam ayat 52-53, tadi sudah kita bacakan ya. Dalam Lukas pasal yang ke-24, 52 dan 53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, saudara, Yesus memberi perintah kepada mereka ketika Yesus mengutat angkat ke surga, kamu harus tinggal di Yerusalem. Menantikan janji Bapa. Dan di sini kita melihat saudara, ketaatan mereka akan perintah Yesus membuktikan bahwa mereka memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Meskipun mereka belum tahu ya apa yang akan terjadi, tapi mereka itu mentaati perintah Yesus dan karena itu mereka kembali ke Yerusalem. Ya, kembali ke Yerusalem dan mereka tinggal di satu tempat yang ada kamar lotengnya di Yerusalem dan mereka tinggal di situ, saudara. Selama 10 hari mereka tinggal di situ. Kenapa Yesus memerintahkan mereka untuk kembali ke Yerusalem? Karena Yesus tahu bahwa sebentar lagi itu ada perayaan besar, perayaan orang Yahudi. Perayaan yang namanya Hari Pentakosta. Ya, saudara, dan seperti orang kalau di Indonesia itu ada perayaan Idul Fitri misalnya ya, mereka akan kembali ke kota mereka. Nah, tapi untuk orang Israel, mereka kembali itu bukan ke tempat asal mereka, tapi mereka itu kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka punya tujuan dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Mereka datang ke Yerusalem untuk menyembah kepada Tuhan, untuk merayakan suatu hari yang bersejarah, yaitu Hari Pentakosta. Nah, saudara, murid-murid ini taat. Ya, mereka kembali ke Yerusalem. Dan mereka menantikan perjanjian Bapa itu. Saya bacakan ya dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi dikatakan dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan mereka berkumpul di situ di Yerusalem. Kenapa saudara? Karena ini satu hal yang penting bahwa berita Injil
itu harus dimulai dari Yerusalem. Itulah amanat agung yang dikatakan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan Yesus juga tahu persis bahwa hari Pentakosta orang banyak akan berkumpul di Yerusalem dan berita Injil itu harus disampaikan kepada mereka. Nah, saudara-saudara, itu adalah suatu momen yang sangat penting. Seandainya murid-murid tidak mentaati itu, tidak mungkin akan terjadi suatu kegerakan besar. 3.000 jiwa bertobat pada hari Pentakosta. Jadi murid-murid taat. Nah, ketaatan ini adalah merupakan suatu pemahaman yang bertumbuh di dalam hati murid-murid. Kemudian mereka dikatakan berkumpul bersama-sama. Pentingnya persekutuan. Dan mereka bukan hanya bersekutu, tapi juga pentingnya ketekunan. 10 hari mereka berkumpul sampai Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Tidak gampang saudara, kumpul 10 hari. Ya, saudaraku, mereka harus meninggalkan semua kesibukan mereka hanya untuk mentaati perintah dari Yesus. Saudara, ini hanya bisa dilakukan orang yang mengalami pertumbuhan, dewasa secara rohani. Saya berdoa kepada Tuhan, jemaat Tuhan, kita semua mengalami pertumbuhan, ya, kedewasaan rohani, sehingga kita, saudaraku, dengan ketaatan kepada perintah Tuhan, lalu kita bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Nah, saudaraku, sebagai penerapan, penting untuk berdoa agar pikiran kita dibukakan oleh Tuhan untuk kita mengerti kitab suci. Ya, jadi hari-hari ini mari kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan bukakan pikiran saya supaya saya mengerti kitab suci. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, gak boleh sombong saudara. Ya, siapa sih kita ini? Jangan sombong, ya. Bukakan Tuhan pikiran saya supaya saya bisa mengerti kitab suci. Saya percaya itu akan mendatangkan sukacita. Kemudian saudara, kenaikan kita ke surga mengingatkan bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus yang kita kenal menjadi pembela kita, penolong kita, penghibur kita. Ya, saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang membuat kita menghasilkan buah roh. Sukacita, damai sejahtera, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, ya, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh bisa terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku, kenapa orang bisa sabar? Murid-murid bisa sabar menghadapi aniaya karena mereka punya buah roh. Mereka mengalami pertumbuhan iman. Ya, mereka tahu bahwa itu hanya sementara. Penderitaan-penderitaan yang mereka alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan mereka terima. Mereka memahami itu. Nah, saudara, apa yang kita alami hari-hari ini, entah itu mungkin kesulitan di dalam bidang ekonomi karena terdampak COVID-19 pada hari-hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Saya rindu bahwa setiap kita dalam situasi sekarang ini benar-benar nyata buah roh itu di dalam hidup kita. Ada ketekunan, ada kesabaran. Dan saya percaya bahwa orang yang memiliki buah roh tidak akan bersungut-sungut. Amin, ya. Tidak akan bersungut-sungut. Tidak akan juga menyalahkan Tuhan. Ini adalah merupakan satu ujian buat kita semua. Supaya kita mengerti betapa pentingnya kita bergantung kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, ya. Tuhan akan menolong kita di hari-hari ini.
Saudara, supaya kita tetap bersukacita, bahkan sukacita yang besar, apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Mari kita akan baca penutupnya dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. 1, 2, 3. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Saudara, kita percaya Roh Kudus hadir di sini. Dia akan membuka, mencelikan mata yang buta, membuka pikiran kita, sehingga kita bisa mengerti kitab suci. Haleluya, haleluya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Biar Roh-Mu memenuhi kami Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka,
Engkau yang memulihkan kami ya Tuhan. Serta menjalikan jadikan hidup Allah dipenuhi urapan baru, menyatakan. Mari jemaat Tuhan sekali lagi angkat suaramu, nyatakan. Membebaskan, membebaskan hidup yang terbebas. Doakan kami Tuhan, kami jadi alat-Mu, dipenuhi dengan pengurapan-Mu, menyatakan. Lagi kami nyatakan, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku awet, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran, kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Saudara sekalian, kita angkat hati kita di hadapan Tuhan dan rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah pencobaan hari-hari ini, kami menerima penghibur itu di dalam hati kami. Sekarang kami berdoa Tuhan, buat mereka-mereka yang belum mempunyai Roh Kudus di dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan supaya pada hari ini juga Roh Kudus tinggal di dalam hidup mereka. Karena itu Tuhan, ketuk pintu hatinya, buka pikirannya Tuhan, supaya dia mengerti kitab suci dan menerima Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang akan menjadi penghibur, pembela, yang akan memberikan kekuatan kepada kami menghadapi tantangan hidup ini. Sehingga kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada di pihak kami. Terpujilah namamu, Tuhan, terpujilah namamu. Sekarang kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Keluarga demi keluarga, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada satupun di antara kami yang terjangkit dengan COVID-19 ini Tuhan. Karena tangan kasih karunia Tuhan menyertai kami. Berkati setiap usaha pekerjaan kami. Berkati Tuhan. Oh Tuhan, berkati dengan luar biasa Tuhan. Bukakan jalan untuk setiap jalan buntu Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup, Tuhan penolong kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kau berkati juga anak-anak kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau dan mendengar dan menjawab setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, pengumumannya adalah hari ibadah kita bisa melakukannya, baik doa multiplikasi pada hari Kamis, kemudian Komsel, ada yang Selasa, ada yang Jumat, ada yang Sabtu, lakukanlah itu. Selain itu juga doa pribadi kita, jangan lupa Bapak Ibu ya, doa dan firman setiap hari. Mari kita terus tekun bersekutu dengan firman Tuhan di dalam doa pribadi kita ya. Mungkin tiap pagi kita bisa berdoa dengan keluarga kita begitu ya. Jadi gunakan waktu-waktu ini adalah untuk
bersekutu dengan Tuhan bersama dengan keluarga, sehingga kita bisa lebih lagi mengenal kepada Tuhan. Ya, ini adalah saya rasa waktu yang paling baik untuk kita belajar memahami kebenaran firman Tuhan. Kemudian hari Minggu juga masih tetap ada ibadah online, ya. Mari lakukan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan juga bisa memberikannya dan kemudian mengumpulkannya pada para PKS. Juga yang ingin memberikan melalui akun bank juga bisa melalui akun bank, dan jangan lupa memberitahu kepada kami supaya bisa disampaikan kepada bendahara. Ya, demikian puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online yang akan datang. Mari kita akan menutup dalam doa untuk ibadah kita pada hari ini. Kita berdiri sekali lagi bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada kami. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru kepadamu. Haleluya, haleluya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang menetapkan kita untuk menjadi umat-Nya yang kudus, dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikan-Nya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua.